katanya ya. Nah, jadi ada desersi lembaga terhadap pemerintahan sekarang. Nah, Habibur Rahman itu adalah orang Gerindra, ketua Komisi 3. Puan, orang PDIP, ketua DPR. Setnek mewakili pemerintah, tidak boleh melakukan itu. Tapi polisi masih meneruskan. Jadi sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa siapapun yang bersuara tentang Jokowi Solo atau oligarki maka ditangkap oleh polisi. Demo sangat besar, 76 kota, puluhan ribu mahasiswa, bakar-bakaran di Malang. Tidak ada yang ditangkap. Karena tidak sama sekali menyinggung tentang Solo dan oligarki. Coba pada saat mereka menuntut TNI masuk Barak, aman tuh. Pada saat dia menuntut Prabowo turun, aman tuh. Tapi coba tuntut Gibran turun, langsung tangkap. Adik-adik mahasiswa yang sedang berjuang menyuarakan agar Prabowo bebas dari Solo dan oligarki, kalian adalah pahlawan. Sekarang kita balik ke gong kita, penutup pamungkas kita, Mister Manusia Merdeka. Tapi saya ingin agak nyimpang dikit, ini harus kita manfaatkan secara maksimal nih orang satu ini ya. Karena kalau kita baca beberapa waktu lalu, ini Twitternya Bang Said, X-nya ini semakin kencang ya. Walaupun sebagian orang mengatakan, wah Said itu mulai melipir nih ke kekuasaan dan sebagainya. Tapi ternyata dalam banyak postingannya juga kritis-kritis. Nah, cuman kali ini kalau kita perhatikan beberapa hari ini bicara soal makan bubur ya, mulai sendok bagian tengah gitu kan. Ada pegang 2 sendok, 1 sendok kejaksaan, 1 sendok Wantana Pertahanan Nasional sebagainya. Satu pertanyaan saya, Bang Said, ini kalau kita perhatikan Ketua DPR sudah bicara. Salah satu pimpinan fraksi juga sudah bicara, Habib yang mewakili Gerindra. Bahkan Setnek sudah bicara, polisi tidak boleh, ya. Kok ini masih terjadi penangkapan dan sebagainya terusnya? Ini pertanyaan saya, punya agenda apa sebetulnya polisi kalau untuk ukuran-ukuran orang-orang terhormat itu aja diabaikan, apalagi cuma Husainuddin yang bilang saya minta, saya desak, pret gitu loh. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Narko, Pak Samsul Jalal, Pak Husainuddin. Saya justru menduga sekarang bahwa terjadi apa namanya ya? Kalau di TNI, kalau desersi. Terjadi desersi lembaga kenegaraan terhadap pemerintahan sekarang. Setuju ya? Kenapa saya katakan ini, saya ingin cerita? Coba lihat ya. Pada saat mahasiswa demo 24 Maret di 76 kota, puluhan ribu mahasiswa, karena tuntutannya tidak mengarah ke Jokowi dan tidak mengarah ke oligarki, maka tidak ada yang ditangkap. 76 kota. 76 kota. Masya Allah. 24 Maret. Tuntutannya hanya 2. Masuk ke TNI ke Barak dan turunkan Prabowo. Jokowi tidak disinggung, oligarki tidak disinggung. Tidak ada yang ditangkap. Tidak ada yang ditangkap. Mantap. Oke. Saat ini, pada saat menuntut bahwa mendukung pernyataan Purnawirawan yang isinya antara lain adalah maksulkan kupu bawah, singkirkan kabinet Jokowi, terus menolak PSN, melawan oligarki, maka ditangkap. Oke? Jadi kita bisa menduga bahwa, nah, di pihak lain, pemerintah dan DPR sudah meminta agar ini dihentikan, tapi tidak dihentikan. Desersi makanya ya? Nah, jadi ada desersi lembaga terhadap pemerintahan sekarang. Nah, Habibur Rahman itu adalah orang Gerindra, ketua Komisi 3. Puan, orang PDIP, ketua DPR. Setnek mewakili pemerintah, tidak boleh melakukan itu.
tapi polisi masih meneruskan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa siapapun yang bersuara tentang Jokowi Solo atau oligarki maka ditangkap oleh polisi. Itu kita bisa simpulkan seperti itu dengan kejadian dua kegiatan mahasiswa yang pelakuannya berbeda. Saya rasa 24 Maret saya membuat ini mahasiswa yang demo ini pada tahu hilang adili Jokowi, padahal yang pada saat itu Maret itu semua daerah tangkap dan adili Jokowi. Tahu-tahu itu hilang di gerakan mahasiswa. Saya nggak tahu itu nego apa yang terjadi sehingga mungkin saya mahasiswa Avanza sudah turun. Nah, saya saat itu mahasiswa banyak yang marah ke saya karena bayangkan saat itu bisa membuat demo di Sukabumi, itu pekerjaan kita yang demonstran susah banget bikin demo di Sukabumi. Banjarnegara yang ribuan mahasiswa turun. Nah, ini mahasiswa pada saat mulai menyuarakan melawan oligarki dan menyinggung Solo langsung ditangkap. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan dong bahwa polisi jadi kalau Mas Edi tadi menyatakan geng SOP Solo oligarki pacok, ini fakta bisa dinyatakan fakta bahwa memang itu masih menyatu. Sehingga siapapun menyuarakan tentang Solo, mengeritik tentang oligarki, maka siap-siap ditangkap. Nah, itu kira-kira tidak bisa dibantah karena itu faktanya dua demo yang sangat besar. Demo yang ini kan kecil. Hanya beberapa kota. Demo sangat besar, 76 kota, puluhan ribu mahasiswa, bakar-bakaran di Malang. Tidak ada yang ditangkap. Karena tidak sama sekali menyinggung tentang Solo dan oligarki. Oke? Jadi saya menyatakan kepada lembaga yang desersi terhadap pemerintah ini, Prabowo harus mengambil tindakan yang sangat tegas karena sudah membahayakan negara dan rakyat. Itu menurut saya sudah sangat membahayakan. Coba pada saat mereka menuntut TNI masuk Barak, aman tuh. Pada saat dia menuntut Prabowo turun, aman tuh. Tapi coba tuntut Gibran turun, langsung ditangkap. Ya kan? Menyinggung sedikit PSN oligarki, ditangkap. Kan kira-kira itu fakta, nggak bisa kita inikan. Dan ini menyambung Bung Edi tadi, saya menduga ini ada kaitan dengan langkah Prabowo sekarang memakan bubur panas Solo. Bagian tengahnya. Bubur panas. Nah, saya kan sering dulu katakan, Pak Prabowo sedang memakan 3 bubur panas. Mangkok bubur panas politik, ekonomi, dan hukum. Sepertinya Pak Prabowo sekarang menggabungkan 3 bubur itu ke dalam satu mangkok yang dikasih mangkok bubur panas Solo. Oke? Nah, sekarang apa yang terjadi? Orang-orang yang dekat Solo itu sedang dikini oleh Kejaksaan Agung. Ya, itulah pentingnya kenapa TNI harus menjaga Kejaksaan Agung. Mulai Sritex, kemudian judi online, Budi Ari, kita tahu. Kemudian kemarin Nabil Makarim, kita tahu dia geng Solo juga. Saya baru baca ini sekarang adalah KPK udah menyita orang-orang yang korupsi bansos, bampres, bansos presiden. Artinya ini ingin menunjukkan, siapapun mengganggu Solo, kami akan bela. Nah, saya pikir itu imbangan yang sedang dilakukan karena Pak Prabowo sedang memakan bubur panas Solo dari tengah. Nah, ini kira-kira yang sedang terjadi. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang sedang berjuang menyuarakan agar Prabowo bebas dari Solo dan oligarki, kalian adalah pahlawan. Kalian adalah pahlawan dan saya sebagai pribadi, sebagai ini aktivis belakangan karena saya 30 tahun dalam pemerintahan. Tapi sebelumnya langganan, dulu kan anak sekolah ditahannya di Kodim, Pak. Jadi saya langganan tahanan Kodim. Kodim. Lutut saya ini bekas batu laras semua. Jadi. Nah ya, karena belum sebelumnya.
Jadi bukan di polisi, di Kodim kita, di sepatu laras semua. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa penangkapan mahasiswa yang menyuarakan mendukung pernyataan pensiunan jenderal yang jelas-jelas Pak Prabowo sepaham. Faktanya di saat di saat acara PPAD yang awalnya dirancang untuk panggungnya Solo diubah oleh Prabowo menjadi panggungnya orang-orang yang nasionalis tulen, cinta negara, sehingga di mejanya hanya 4 orang, Tri Sutrisno, Prabowo, Sapri Samsudin, dan Sultan Hamengkubuwono, para penjilat-penjilat di meja lain. Di meja lain. Itu artinya Prabowo sudah menunjukkan, aku memilih teman seperjuangan yang cinta NKRI. Kalian penjilat agak jauh dulu. Ya, kira-kira, nah itu semua menimbulkan reaksi oleh Solo. Nah, oleh Solo dengan lembaga desersi tadi menunjukkan giginya kami masih dibela oleh mereka. Jadi saya mengingatkan kepada ini bahwa ini semakin hari semakin kelihatan bahwa Solo masih mencoba mengganggu terus pemerintahan Prabowo, dan saya yakin Prabowo tidak akan diam menghadapi ini, dan dengan strategi dia akan melakukan pembersihan terhadap gerakan-gerakan anasir yang dikerinikan dari Solo untuk merongrong pemerintahan Prabowo. Nah, itu dugaan saya. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena Pak Prabowo sekarang betul-betul menihilkan kejaksaan, dan sekarang hampir semua korupsi yang ini adalah korupsi yang terkait dekat dengan Solo. Yang saya masih tanda tanya adalah kenapa Jaksa Agung belum mengusut tentang korupsi Pertamina yang saya paham betul bahwa ini adalah pemainnya para oligarki. Nah, jadi Pak Prabowo sekarang sepertinya Solo sudah disentuh bubur panas oligarki yang masih agak keteter. Tapi Pak Prabowo, saya katakan pendukung Bapak itu ada pendukung 24 karat, ada pendukung emas imitasi. Nah, yang sekarang ada di dalam Bapak itu adalah pendukung emas imitasi. Dan seluruh yang memaki-maki Bapak, sejak dulu contoh aja lah, siapa Menteri Kehutanan? Raja Juli. Coba baca Twitternya, maki-makinya seperti apa. Coba baca pernyataannya Pak Luhut, pernyataannya Agung Gumelar, pernyataannya yang lain-lain. Sementara pendukung 24 karatnya Pak Narko, Pak Samsul Jalal, Pak Soeharto, itu seakan-akan, dan mereka semua dikasih karpet merah. Jadi juru maki yang jadi pejabat, yang pendukung 24 karat adalah seakan-akan disingkir. Nah, saya pikir Prabowo akan simbol bahwa dia sudah kembali adalah pada saat pertemuan PPAD yang lebih condong bersatu meja dengan orang yang mencintai NKRI daripada hanya juru penjilat setiap presiden. Itu saya berharap Prabowo menunjukkan itu dan bersihkan segera lembaga yang melakukan desersi terhadap pemerintahan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.